Bacaan hari ini kita ambil dari 2 Korintus pasal 6 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebagai orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera dan penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dalam kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sesungguhnya kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang bersukacita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang yang miskin namun berkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Berbagai orang membaca, menghayati dan menjalankan kehendak Tuhan sesuai dengan firman yang hidup. Amin. Gereja kita menetapkan suatu pola, yaitu QQ system. QQ itu apa? Dari dua istilah quality and quantity. Jikalau kita punya mutu yang baik, mengapa tidak memperbanyak jumlahnya? Kalau kita punya jumlah yang besar, kenapa tidak meningkatkan mutu yang tinggi? Itu sebenarnya kita harus mencapai sesuatu QQ system, quantitative quality and qualitative quantity. Maka gereja kita akan maju laju bertumbuh selalu dalam kasih sayang, kasih setia, dan kasih karunia Tuhan yang baik. Memasuki tahun 2001. Banyak orang mengatakan tahun ini semakin sulit. Tetapi jikalau kita bisa menanggalkan yang lama, menyambut yang baru, melupakan yang sudah, laju maju bertumbuh, bulatkan tekad, mengarahkan tujuan kita, transformasi keluarga untuk mentransformasi dunia, maka berkat Tuhan akan limpah ruah di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan kita pasti menjadi seorang yang hidup bernilai, bermakna, berarti di dalam dunia ini. Karena kita mengetahui menjadi anak Tuhan itu tidak mudah. Kita perlu menjadi anak Tuhan yang tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercerai di tengah-tengah bangsa dan angkatan yang bodoh, angkatan yang gelap, angkatan yang
yang bengkok dan terbalik. Supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang sungguh berkenan di tengah-tengah dunia, menjadi tauladan, menjadi contoh bagi mereka yang belum kenal Tuhan. Paulus pernah berkata, hendaklah engkau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan terbalik ini. Sebagai bintang-bintang di dalam dunia ini. Dan engkau boleh memberi penerangan yang jelas tanpa kompromi. Dan engkau boleh menjadi pusat perhatian dari orang yang sedang mencari harapan. Engkau bisa memberi arah tujuan yang jelas. Letaknya engkau menjadi posisi mana mereka cari dan mendapatkan jalan pulang kepada Bapa surgawi kita. Karena kita mau tahu Allah adalah Maha tahu, Maha ada, Maha hadir, Maha kasih, dan Maha kuasa. Maka bagi Dia tidak ada sesuatu yang mustahil. Iman, harapan, dan kasih kita akan bertumbuh selalu dalam kasih sayang, kasih setia, dan kasih karunia-Nya. Maka kita bisa maju laju bertumbuh mencapai suatu tujuan hidup yang lebih cemerlang, lebih indah, lebih mulia, lebih terpersona. Karena jalan Tuhan jauh lebih tinggi dari jalan kita. Rancangan Tuhan jauh lebih sempurna dari siapapun juga. Maka carilah Tuhan selagi Ia dekat dan mintalah kepada Dia selagi Ia berkenan dipertemukan. Karena hari ini adalah hari penyelamatan. Hari ini ada hari perkenanan. Maka kita harus memiliki sesuatu harapan yang cerah di tahun yang sulit kita hadapi ini. Karena Tuhan memilih orang yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, yang hina, dina, papan, nista, yang tidak berarti, yang tidak berdaya, supaya mempermalukan mereka yang lebih indah, lebih kaya, lebih pandai, lebih hebat dari mereka. Supaya tidak ada seorang pun yang bermegah di hadapan Allah yang maha sempurna itu. Paulus pernah berkata, siapa lemah aku tidak. Tetapi aku membanggakan kelemahanku. Karena dikala aku menjadi lemah, aku menjadi kuat. Dia kuat bukan bersandarkan kepada diri sendiri, tapi kepada kuasa Tuhan dan juga kemurahan Tuhan yang maha indah bagi dirinya. Di dalam memasuki tahun 2001 yang sulit ini, kita perlu menjadi orang Kristen yang hidup berarti, bermakna, bernilai sebelum kita pergi dari dunia yang sementara ini. Paulus seorang pernah terangkat kepada tingkat langit yang tertinggi, yang tingkat langit ketiga, di mana Allah bertakhta. Dan dia dalam melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat, mendengar sesuatu yang belum pernah dengar, dan menyalami sesuatu yang belum juga dia selami. Maka dia dapat berkata, Allah tidak pernah meninggalkan sesuatu yang indah, yang baik, tidak dia berikan kepada orang yang sungguh mengasihi dia. Bagi orang mengasihi Tuhan, Tuhan selalu menyediakan sesuatu yang belum pernah dia lihat, belum pernah dengar, dan belum pernah dia pikirkan. Karena mana seorang bapak yang anaknya minta roti diberikan batu, minta ikan diberikan ular, atau minta telur diberikan kalajengking. Sekalipun kau tidak baik, masih tahu memberikan yang indah, yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa surgawi, apakah Dia tidak memberikan sesuatu yang indah bagi engkau? Paulus
menjadi contoh bagi kita semua. Karena dia tuntut maju laju bertumbuh. Dia menjadi seorang yang hidup di dalam anugerah Allah dan mengerti tentang Kristus dengan jelas. Dan dia bertekad melupakan yang di belakang dia dan menuntut hidup yang baru. Dia berkata, tidak cukup aku memperolehkan Kristus menangkap dia, tapi aku ditangkap oleh Kristus sehingga dia miliki aku seantero jiwaku agar aku boleh melayani dia. Karena menjadi anak Tuhan susah, menjadi hamba Tuhan lebih sulit lagi. Tapi Paulus mengatakan, aku tidak anggap aku sudah sempurna, melainkan aku menuntut kemajuan rohani aku. Dan kita mengetahui apa itu istilah sempurna. Sempurna adalah kristalisasi dari 3 istilah. 1, benar, sejati. 2, baik dan indah. 3, cantik dan menarik. Maka jikalau kita mendapatkan sesuatu yang sempurna dalam hidup kita, maka tidak kurang satu apapun jua. Tapi kesempurnaan di dalam Alkitab ada 3 macam. 1, kesempurnaan yang mutlak. Itu tidak akan dimiliki oleh siapapun juga, tapi Allah sendirilah. Tapi kita bisa miliki 2 macam sempurna. Macam yang pertama yaitu relatif. Seperti Noah, seperti Ayub, ada orang sempurna pada zamannya. Dia lebih baik dari orang lain, lebih sempurna dari orang tidak sempurna. Tetapi Paulus di sini berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga, dia mengatakan, aku tidak anggap aku sudah sempurna, melainkan aku menuntut kemajuan di dalam hidup ini. Aku sampai tahap apa? Aku mencapai kesempurnaan di tahap itu. Pohon besar punya akar, punya segala sesuatu. Dari batangnya sampai rantingnya, sampai daunnya. Pohon kecil juga punya. Tapi tahap pohon kecil dengan tahap pohon besar berbeda. Seperti orang yang dapat angka 10 di SD, tidak bisa dibandingkan dengan orang yang ada di SMP. Orang SMP dapat 10 tidak bisa membandingkan diri dengan orang yang SMA. Orang SMA dapat 10 tidak bisa membandingkan orang yang di universitas with distinction. Saudara-saudaraku, kita mengetahui makin kita tuntut kemajuan, kita akan merasakan kita masih jauh dari kesempurnaan itu sendiri. Maka Paulus mengatakan, aku lupakan yang sudah. Aku menuntut maju. Supaya aku bisa menjadi seorang yang lebih berkenan di hati Tuhan. Dan dia berkata, yang ku inginkan ada berapa hal. 1, inginkan supaya aku mengenal kuasa Tuhan Yesus di dalam kebangkitannya. Yang kuasa itu melanda hidupku dan bekerja di dalam diriku. Yang kedua, yang ku inginkan supaya aku bisa mengerti arti makna dari penderitaan bersama dengan Kristus. Sehingga aku mati terhadap dosa, nafsu, dunia, hidup kepada Tuhan. Sehingga aku boleh tahu menderita bagi kesucian kelahiran, kekudusan adalah sesuatu hal yang perlu bayar harga. Dan yang kehendakku yang ketiga yaitu saya ingin supaya saya menjadi orang Kristen yang kelak pada Yesus datang kembali. Di dalam kebangkitannya aku punya bagian di dalam kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi aku. Maka Paulus adalah seorang yang benar-benar dia memberi yang terbaik bagi Tuhan. Seperti moto yang kita kristalisasikan untuk STT Bandung,
Sekolah Tinggi Teologi Bandung yang sudah lebih dari 25 tahun. Didirikan pada tahun 1992 sampai sekarang. Moto itu ada apa? Domino, Optimo, Maximo. Domino itu apa? To the Lord. Optimo, the best. Seoptimal mungkin. Maximo, terbesar. To the Lord, the best, the greatest. Ini hidup dari Paulus. Karena dia tahu segala sesuatu ada anugerah semata-mata. Bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan, terpandang, sukses, berhasil di hadapan Tuhan? Ada 7 macam tantangan yang Paulus beberkan di dalam pasal 6 dari 2 Korintus. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 ada 7 macam tantangan, 7 macam tuntutan, dan 7 macam pelengkapan, serta 7 macam hidup yang sejati. Saya sekarang coba angkat. Yang pertama, kita harus berani menghadapi 7 macam tantangan. 1, menahan diri dengan kesabaran. Kedua, tangguh dalam penderitaan. Ketiga, dalam kesusahan kita tidak putus asa. Keempat, dalam kesesakan kita tidak menyerah. Kelima, berdaya menanggung derah, masuk penjara pun tidak takut, tidak menyerah. Dan dalam kerusuhan tetap tenang hati kita. Ada 7 macam tuntutan bagi orang yang melayani Tuhan. 1, tekun, rajin. 2, sadar, berwaspada. Ketiga, nahan diri, tidak makan, berpuasa. Untuk doa, untuk tuntut kesucian hidup. Keempat, menuntut kemajuan di dalam pengetahuan. Tidak cukup hanya punya hikmat di dalam hati kita, tapi pengetahuan membuat kita lebih terampil dan di dalam keterampilan kita. Kelima, kesabaran yang teruji. Keenam adalah menjadi seorang yang hidup dengan sejati. Ketujuh, bermurah hati menghadapi setiap orang yang melawan kita, yang kita layani. Ada 7 macam pelengkapan yang dia utarakan di sini, yaitu Roh Kudus memenuhi kita dengan kuat kuasanya, digerakkan oleh Roh Kudus untuk bergerak. Kedua itu kasih yang tidak munafik. Ketiga, pemberitaan yang benar. Keempat, kuasa Allah yang menjadi nyata. Kelima, senjata keadilan menjadi pelengkapan. Keenam, sekalipun dihormat, dihina, tidak goyah. Dan ketujuh, diumpat, dipuji, tetap hatinya tenang, sentosa, bahagia. Terakhir ada 7 macam hidup sejati yang dinyatakan di dalam saksi hidupnya yang benar. Di sini pakai istilah 2, yaitu ketika dianggap namun. Ada 7 macam ketika dianggap, tapi sebenarnya tidak begitu. Yang pertama, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercaya. Ketika tidak dikenal, namun terkenal. Ketika nyaris mati, tapi tetap hidup
ketika dihajar tapi tidak menyerah. Kelima, ketika berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Keenam, ketika dianggap orang miskin tapi dapat memperkaya orang lain. Ketujuh, ketika dianggap sebagai orang tidak memiliki apa-apa namun memiliki segala-galanya. Ini adalah sola gratia. Tidak hanya Tuhan memberi iman kita dalam sola fide, berdasarkan firman sola scriptura, tapi juga sola gratia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena semua terbungkus di dalam kasih sayang, kasih setia, dan kasih karunia Tuhan kita hidup. Sola Christi atau solus Kristus, hanya Tuhan Yesus saja. Biarlah Tuhan Yesus menjadi nyata di dalam hidup kita, karena kita akan menjadi orang yang belajar dari Kristus, menjadi murid Kristus, memasyurkan Kristus, memancarkan keindahan, kesempurnaan dalam hidup Kristus, dan kita menjadi pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kita semua di tahun yang baru ini dengan satu tantangan yang kita hadapi. Dan kita tetap boleh menjadi orang-orang yang sungguh memasyurkan indah Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau memanggil kami menjadi murid-murid-Mu, menjadi pengikut Engkau yang sejati. Meneladani Engkau dalam hidup kami, merefleksikan keindahan Engkau di dalam dunia ini, menjadi terang pelita di tengah-tengah kegelapan, memberi harapan kepada orang yang putus asa, dan menjadi penolong bagi mereka di dalam kelemahan. Karena bukan kami yang pilih Engkau, tapi Engkau memilih kami terlebih dahulu. Bukan kami yang cari Engkau, tapi Engkau mendapatkan kami kembali. Bukan kami yang mengasihi Engkau, tapi Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak berkesudahan. Tuhan, tolonglah kami di dalam ekonomi yang susah, di dalam sakit yang berpanjangan, di dalam keluarga yang banyak masalah, di dalam hidup yang semakin sulit, di dalam dunia yang fana, bengkok, dan terberat ini, supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh tangguh menghadapi segala sesuatu. Hidup sebagai orang yang berarti, bernilai dalam hidup ini, sampai kami berjumpa Engkau di negeri baka untuk selama-lamanya. Tuhan, pakai kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka yang jauh dari Engkau, dan menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan penghiburan bagi yang sedih, yang putus asa, menjadi penyambung Allah untuk menasihatkan mereka yang murtad supaya kembali kepada Tuhan. Dan keluarga kami Engkau pelihara senantiasa sampai kami berjumpa Engkau di negeri baka, atau Engkau datang kedua kalinya di dalam dunia yang sementara ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau baik. Dalam nama yang berjasa, nama bertakhta, nama merintah, nama yang mulia dan indah, kami bersyukur dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk dengarkan doa kami dan mengabulkan permintaan, memperbulat tekad bulat kami. Dalam Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin.